Uni Emirat Arab hentikan visa bagi 12 negara mayoritas Muslim. Ada apa? Mengapa demikian? Penerbitan visa kerja dan kunjungan wisata ke Uni Emirat Arab dihentikan bagi warga negara dari 13 negara. Demikian menurut sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh pengelola kompleks Taman Perkantoran milik pemerintah Uni Emirat Arab. Dokumen yang dikirimkan ke semua perusahaan penghuni kompleks itu diterima oleh kantor berita Reuters. Menurut sumber di lingkaran dalam keimigrasian, larangan masuk sudah berlaku sejak 18 November lalu. Pemerintah Uni Emirat Arab menunda proses penerimaan aplikasi kerja dan visa bagi warga negara dari 13 negara untuk waktu yang tidak ditentukan. Negara-negara Muslim yang dimasuk dalam daftar hitam adalah Afghanistan, Libya, Yaman, Aljazair, Irak, Lebanon, Pakistan, Tunisia, Iran, Suriah, Somalia, dan juga Turki. Demikian seperti yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Sejauh ini, Otoritas Federal Uni Emirat Arab untuk Identitas dan Kewarganegaraan menolak berkomentar ketika dihubungi Reuters. Tidak jelas apakah larangan tersebut mengandung pengecualian. Seorang sumber Reuters yang ikut dikabari soal larangan ini mengatakan keputusan pemerintah Uni Emirat Arab diambil dengan alasan keamanan. Dia tidak merinci ancaman yang dimaksud, namun mengatakan larangan visa hanya akan berlangsung untuk waktu singkat. Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan pemerintah Uni Emirat Arab tidak lagi memproses aplikasi visa kunjungan bagi warga negaranya. Otoritas di Islamabad berjanji akan mencari tahu sebabnya ke Abu Dhabi, namun awalnya meyakini terkait pandemi COVID-19. Evaluasi kebijakan diplomasi, larangan masuk bagi warga Muslim dari sejumlah negara diberlakukan hanya berselang sekitar 1 bulan setelah Abu Dhabi memberikan kebebasan visa bagi warga Israel. Pemerintah Uni Emirat Arab baru-baru ini juga menjanjikan kemudahan serupa bagi warga negara Indonesia. Revisi teranyar dalam kebijakan visa dilakukan menyusul dekret kerajaan terkait undang-undang korporasi yang membidik aliran investasi asing. Dengan mempermudah pemberian visa, tidak jelas apakah dekret tersebut turut mencantumkan pembekuan visa bagi tenaga kerja dari 13 negara. Reformasi di Uni Emirat Arab mempermudah pengusaha asing dan investor untuk membuka perusahaan tanpa lagi harus melibatkan perusahaan lokal, lapor kantor berita pemerintah WAM pada Senin 23 November kemarin. Selama ini, kepemilikan asing pada perusahaan Uni Emirat Arab dibatasi sebanyak 49% jika berada di luar zona perdagangan bebas. Keterbukaan baru yang ditampilkan Abu Dhabi dipercaya berkaitan dengan pameran World Expo yang diundur ke tahun depan menyusul pandemi COVID-19. Acara itu akan mengundang 25 juta pengunjung dari seluruh dunia dan diharapkan akan mampu mendatangkan aliran dana investasi yang dibutuhkan demi memulihkan ekonomi pasca pandemi. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diam-diam terbang ke Arab Saudi pada Minggu 22 November untuk bertemu dengan putra mahkota Mohammed bin Salman, menurut media Israel. Netanyahu didampingi oleh Kepala Badan Intelijen atau Mossad Yossi Cohen secara sembunyi-sembunyi, bertemu dengan putra mahkota dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di kota Neom, Arab Saudi. Data penerbangan menunjukkan jet yang digunakan oleh Netanyahu terbang ke Neom. Tidak ada kepastian secara resmi. Pompeo singgah di Neom, pesisir Laut Merah wilayah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai bagian dari lawatannya ke Timur Tengah. Di antara media Israel yang menurunkan berita tentang kunjungan Perdana Menteri Netanyahu adalah situs berita Ynet. Dilaporkan pesawat jet membawa Netanyahu dan rombongan terbang dari Israel pada Minggu malam dan kembali mendarat di Israel pada Senin dini hari 24 November 2020. Surat kabar Haaretz melaporkan pergerakan pesawat jet Netanyahu terdeteksi sejumlah situs pelacak penerbangan.
Pesawat lepas landas pada Minggu malam dan mendarat di Neom, kemudian diparkir di sana selama sekitar 2 jam. Pesawat yang sama kemudian terbang kembali ke Israel sesudah tengah malam. Salah seorang penasihat Netanyahu, Topaluk, tampak mengisyaratkan kunjungan tersebut memang terjadi, namun sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari kedua negara. Kantor Perdana Menteri Israel belum mengeluarkan pernyataan, begitu pula pemerintah Arab Saudi. Jika benar kunjungan tersebut tercatat sebagai lawatan pertama Perdana Menteri Israel ke Arab Saudi yang pernah dilaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengatakan pihaknya mengharapkan Arab Saudi akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, mengikuti jejak Uni Emirat Arab dan Bahrain yang menekan perjanjian normalisasi hubungan pada September. Sudan juga telah sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Sejumlah pejabat Amerika Serikat dan Israel dalam berbagai kesempatan mengisyaratkan bahwa lebih banyak negara Arab akan menjalin hubungan dengan Israel. Di depan umum, Arab Saudi telah mengatakan akan tetap mempertahankan sikapnya sejalan dengan sikap Liga Arab untuk tidak menjalin hubungan dengan Israel sampai konflik Israel dengan Palestina diselesaikan. Namun Arab Saudi telah mengizinkan pesawat Israel terbang di atas wilayahnya ke negara-negara baru sahabatnya di kawasan Teluk dan juga ke Asia. Sementara itu, lawatan Perdana Menteri Israel ke Arab Saudi memicu spekulasi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diisukan berkunjung ke Arab Saudi. Israel ingin memanfaatkan momentum diplomasi menyusul dugaan administrasi baru Amerika Serikat bakal kembali ke perjanjian nuklir Iran dan mencekoki ataupun juga merecoki catatan HAM Saudi. Adalah koresponden diplomatik Israel Barak Ravid yang pertama kali menyebar kabar heboh tersebut. Dia melaporkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Direktur Dinas Rahasia Mossad Yosef Meir Cohen menumpangi pesawat milik seorang pengusaha bernama Udi Engel pada Minggu 22 November malam. Ravid melacak jet pribadi itu terbang pada pukul 8 waktu setempat menuju Neom, kota futuristik yang dibangun Arab Saudi di pesisir Laut Merah. Di sana delegasi dari Yerusalem sudah ditunggu oleh antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo. 5 jam berselang pesawat yang ditumpangi Netanyahu kembali mendarat di Israel. Laporan Ravid yang diunggah di Walla News itu sontak memicu desas-desus perihal normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan juga Arab Saudi. Jika benar, Arab Saudi bakal menjadi negara Arab ke-6 yang resmi berhubungan diplomasi dengan negeri Yahudi tersebut. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi sendiri menepis kebenaran desas-desus seputar pertemuan di Neom. Saya bertemu Pompeo di bandara dan pergi bersamanya menuju pertemuan. Saya lalu mengantarnya kembali ke bandara. Hanya pejabat Saudi dan Amerika saja yang hadir selama pertemuan, kata Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan Al Saud.